Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abu Thalib masih saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Abu Thalib, paman yang mengasuh beliau dari kecil dan menjadi pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah Islamiyah ketika masih di Mekah. Walaupun akhirnya meninggal dalam keadaan belum memeluk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi Ja'far karena ia termasuk sahabat yang paling mirip dengan beliau. Beliau sendiri pernah bersabda kepadanya, "Engkau adalah yang paling mirip dengan akhlak dan rupaku." Ja'far dan istrinya Amma binti Umais memeluk Islam pada masa-masa awal di Mekah. Tak pelak lagi mereka mendapat tekanan dan siksaan dari para pembesar kafir Quraisy. Memang tidak seberat dialami para budak seperti Bilal, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Arat, dan beberapa lainnya. Tetapi kehidupan mereka di tanah kelahirannya sendiri menjadi tidak nyaman dan tidak bisa bebas melakukan ajaran agama barunya tersebut. Karena itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Abbasiyah atau ke Ethiopia, Ja'far dan istrinya segera menyambut seruan tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya sebagai pemimpin rombongan muhajirin pertama ini. Kaum kafir Quraisy merasa kecolongan karena beberapa orang muslim sebanyak 83 laki-laki dan 18 atau 19 perempuan lolos dari pengawasan mereka dan berhasil hijrah ke Habasyah. Tetapi mereka tidak berdiam diri begitu saja. Mereka berupaya keras bagaimana bisa mengembalikan mereka ke Mekah. Dikirimlah dua orang ahli diplomasi, Ammar bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk mempengaruhi Najasyi agar bersedia mengembalikan kaum muhajirin tersebut ke Mekah. Mereka menyiapkan beberapa macam hadiah dan bingkisan untuk memuluskan rencana tersebut. Setibanya di Habasyah, Ammar bin As menemui para uskup terlebih dahulu dan memberikan berbagai hadiah, dengan harapan mereka memberikan dukungan kepadanya. Tiba waktu yang ditentukan, Ammar bin As dan Ibnu Abi Rabi'ah menyampaikan hadiah dan bingkisan yang disiapkan untuk Najasyi Raja Habasyah. Kemudian menyampaikan maksud kedatangannya dengan gaya diplomasi yang manis dan memikat. Para uskupun ini ikut berbicara. Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai Baginda Raja, serahkan saja mereka kepada keduanya, agar mereka bisa dikembalikan ke negerinya dan kepada kaum kerabatnya. Tetapi Asamah An-Najasyi adalah seorang raja yang adil, berilmu dan beriman kuat pada agama Nasrani yang dipeluknya, dan berakhlak mulia. Persis seperti yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang akan berhijrah ke Habasyah. Ia tidak akan mengambil keputusan apapun hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ammar bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Karena itu ia memerintahkan agar rombongan muhajirin tersebut dibawa menghadap kepadanya. Kaum muslimin pun mendatangi majelis Najasyi dengan hati was-was. Mereka memang telah mengetahui kehadiran dua utusan Quraisy dan sepak terjangnya dalam upaya mengembalikan mereka ke Mekah. Mereka menunjukkan Ja'far bin Abu Thalib sebagai juru bicara menghadapi Najasyi. Setibanya di majelis itu, Najasyi berkata, "Agama seperti apakah yang kalian pegangi itu, sehingga karena agama tersebut kalian memecah belah kaum kalian? Dan kalian tidak juga memeluk agama kami atau agama lainnya yang kami kenal." Sebagai juru bicara kaum muhajirin yang ditunjuk, Ja'far maju menghadap ke Najasyi. Apa yang dikatakannya akan menjadi penentu apakah mereka akan tetap
tetap tinggal di Habasyah dan dengan tenang bisa melaksanakan ibadah? Atau apakah mereka akan kembali ke Mekah dan menjadi sasaran siksaan dan pengejaran untuk memaksa mereka kembali ke agama jahiliyahnya? Ja'far berkata, "Wahai Tuan Raja, dulu kami pemeluk agama jahiliyah yang menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, yang kuat menindas yang lemah, memutuskan tali persaudaraan dan berbagai pekerti buruk lainnya. Lalu Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang sangat kami kenali nasab kejujuran, amanah dan kesucian hatinya. Beliau menyeru kami untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Beliau juga memerintahkan kami untuk berbuat jujur, amanah." Ja'far pun menyebutkan berbagai macam perintah Islam yang harus dilaksanakan dan juga larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Kemudian ia meneruskan, "Tetapi kaum kami memusuhi kami, menyiksa dan menimbulkan berbagai cobaan dengan tujuan mengembalikan kami kepada penyembahan berhala dan menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Mereka menekan dan mempersempit ruang gerak kami, menghalangi kami dari melaksanakan ajaran agama kami, sehingga Nabi kami memerintahkan kepada kami pergi ke negeri Tuhan dan memilih Tuhan daripada orang lainnya. Kami gembira mendapat perlindungan Tuhan, dan kami berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Tuhan, wahai Tuan Raja." Najasyi terdiam beberapa saat merenungi penjelasan Ja'far yang panjang lebar tersebut. Kemudian ia berkata, "Apakah kalian bisa membacakan sedikit dari ajaran kalian kepadaku?" "Bisa, Tuan Raja," kata Ja'far. Kemudian ia membacakan beberapa ayat-ayat awal dari surah Maryam. Najasyi dan beberapa orang uskup dan tadim mendengar bacaan Ja'far. Tanpa terasa mereka berurai air mata sehingga membasahi jenggotnya. Sesungguhnya ini dan apa yang dibawa Isa benar-benar keluar dari miskat yang sama. Miskat adalah lubang dari tembok tempat menaruh lampu, yang dari tempat itu cahaya menerangi seluruh ruangan. Dengan perkataannya itu berarti Najasyi mengakui bahwa Islam adalah agama wahyu, sebagaimana agama Nasrani yang dipeluknya. Kemudian Najasyi berpaling kepada dua utusan Quraisy tersebut dan berkata, "Pergilah kalian, sungguh aku tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian, tidak akan pernah." Tak ada pilihan bagi keduanya kecuali pergi dari hadapan Najasyi. Tetapi Amr bin As sempat berkata pelan, "Demi Allah, besok aku akan mendatangkan mereka lagi dengan sesuatu yang bisa membinasakan mereka." "Jangan lakukan itu," kata Ibnu Abi Rabi'ah. "Bagaimanapun mereka masih kerabat kita walaupun mereka menentang kita." Tetapi Amr bin As tidak memperdulikan saran temannya tersebut. Esoknya ia menghadap Raja Najasyi dan berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang menyalahi Tuan dalam masalah Isa bin Maryam." Sekali lagi Najasyi mengirim utusan memanggil kaum muhajirin tersebut untuk menjelaskan masalah Isa. Mereka menjadi kaget dan risau. Bagaimanapun juga mengenai Isa binti Maryam menjadi masalah yang krusial karena jelas-jelas Isa menolak ketuhanan Isa binti Maryam. Sempat terpikir untuk mencari jawaban yang bisa menyenangkan Najasyi, tetapi akhirnya semua ditepiskan. Tidaklah mereka akan mengatakan sesuatu kecuali kebenaran semata. Ketika mereka dihadapkan dan Najasyi menanyakan hal tersebut, Ja'far berkata diplomatis, "Mengenai Isa binti Maryam, kami katakan seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Benarnya sama saja dan juga lebih mudah kalau dikatakan Isa binti Maryam bukanlah Tuhan, tetapi itu akan langsung menghantam keyakinan raja dan para pengikutnya.
Disinilah tampak kemampuan diplomatis yang dimiliki Ja'far bin Abu Thalib. Mereka telah siap dan pasrah atas keputusan dan kemarahan Raja Najasyi. Tetapi reaksi yang terjadi jauh di luar dugaan. Tiba-tiba Najasyi turun dari tahtanya. Ia mengambil sepotong ranting yang ada di tanah dan berkata, "Demi Allah, Isa binti Maryam tidak melebihi apa yang kamu katakan. Walaupun hanya sepanjang ranting ini, kalian aman di sini. Jika ada orang yang menghina dan mencerca kalian, dia akan menanggung denda. Aku tidak suka seandainya memiliki gunung emas, sedangkan aku menyakiti salah satu dari kalian." Sebagaimana pembesar dan panglimanya tampak tidak senang dengan perkataan Najasyi, mereka mendengus marah. "Aku tidak peduli jika kalian marah. Kembalikan hadiah yang diberikan oleh kedua orang itu," utusan Quraisy. "Demi Allah, Allah tidak menerima suap dariku ketika dia memberikan amanat kerajaan ini. Karena itu aku tidak perlu menerima suap dalam urusannya. Tidak juga Allah menuruti kemauan orang banyak dalam urusanku, sehingga aku tidak perlu menuruti kemauan kalian dalam urusannya." Dengan terpaksa mereka mengembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada dua utusan Quraisy, dan keduanya keluar dari majelis Najasyi dengan terhina. Ja'far dan para muhajirin lainnya tetap tinggal di Habasyah sampai datang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka segera berhijrah lagi ke Madinah. Itu terjadi di bulan Zulhijjah 6 Hijriah atau Muharram 7 Hijriah. Tetapi sebelum mereka meninggalkan bumi Habasyah, Raja An-Najasyi mengatakan dirinya memeluk Islam sesuai dengan seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Ja'far bin Abu Thalib. Pada saat yang sama, Najasyi juga mengadakan pesta pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah binti Abu Sofyan. Ia juga memberikan hadiah dan perbekalan yang cukup melimpah kepada kaum muhajirin yang dipimpin Ja'far ini. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah ini, mereka bersama-sama dengan Abu Musa al-Asy'ari dan kaumnya Asy'ariyin yang berasal dari Yaman. Kaum Asy'ariyin ini sebenarnya ingin menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan muslimin lainnya yang akan menyerang kaum Yahudi di benteng Khaybar. Tetapi perahu mereka mengalami kerusakan dan terdampar di Habasyah beberapa hari lamanya. Rombongan muhajirin ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru pulang dari perang Khaybar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memeluk Ja'far dengan hangat dan berkata, "Aku tidak tahu mana yang lebih mengembirakan aku, dibebaskannya Khaybar atau kembalinya Ja'far." Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bagian ghanimah perang Khaybar mereka semua. Di Madinah, Ja'far berkumpul lagi dengan banyak sahabat dan kerabatnya yang memeluk Islam, termasuk kaum Ansor yang baru dikenalinya saat itu. Ada senang, ada haru, tetapi juga ada sedih, karena sebagian dari mereka telah syahid di medan perang Badar, Uhud, dan perang lainnya. Tiba-tiba saja muncul gairah dan kerinduan ketika mengenang mereka. Gairah untuk menerjuni medan perang dan syahid menyusul mereka. "Kapankah aku bisa berbuat demikian pula?" Begitu angan-angannya. Beberapa pertempuran kecil dan beberapa pengiriman pasukan setelah perang Khaybar dan Umrah Qada belum bisa menutupi dan memuaskan gairah Ja'far untuk berjuang di jalan Allah. Sampai tibanya perang Mu'tah. Pada perang Mu'tah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa pemimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Jika gugur digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib, dan jika ia gugur ia digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dari apa yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Ja'far yakin betul bahwa kegairahan dan kerinduannya akan terpuaskan dalam pertempuran ini, karena beliau telah menunjuk penggantinya. Artinya, kerinduannya untuk menjadi syahid sebagaimana banyak sahabat dan kerabat lainnya pasti menjadi kenyataan. Semangatnya pun jadi makin menggelora.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan 3.000 tentara dalam pasukan Mut'ah tersebut, dan itu merupakan jumlah pasukan terbesar yang pernah dikirimkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan di bawah komando Zaid bin Haritha ini bergerak ke arah Syam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengantarkan keberangkatannya sampai ke Syaniyatul Wada. Setibanya di Mu'an, tidak jauh dari Mut'ah, mereka mendapati kenyataan bahwa pasukan Romawi yang harus mereka hadapi sejumlah 100.000 orang. Itu pun masih ditambah tentara dari sekutu-sekutunya sejumlah 100.000 orang, sehingga totalnya 200.000 tentara. Sungguh kekuatan yang sangat tidak berimbang. Pasukan Muslim bermusyawarah dan sempat memutuskan untuk mengabarkan jumlah pasukan musuh ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menunggu petunjuk beliau lebih lanjut. Tetapi pendapat tersebut ditentang oleh komandan lapis ketiga, Abdullah bin Rawahah. Menurutnya, pertempuran ini adalah karena Allah dan agamanya, bukan karena jumlah pasukan yang dihadapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan pertempuran ini dan tugas mereka melaksanakannya. Apapun hasilnya adalah kebaikan semata, yakni kemenangan atau gugur sebagai syahid. Pendapat ini yang akhirnya disetujui secara aklamasi. Pertempuran pun berlangsung seru. Jumlah yang sedikit tidak mematahkan semangat perjuangan mereka, dan tidak berarti menjadi mudah bagi pasukan Romawi untuk menaklukkan pasukan Muslimin. Ketika akhirnya Zaid menemui syahidnya, Ja'far segera mengambil panji peperangan dari tangan Zaid dan terus menghambur penyerangan musuh. Ketika gerakan kudanya makin terbatas sehingga tidak leluasa berperang, ia turun dari kudanya yang bernama Syakoro dan melukai kaki keduanya. Ia tidak ingin kudanya tersebut lari dari medan pertempuran, sehingga tuannya masih terus berjuang. Ia adalah orang pertama yang melakukan hal tersebut. Sebagian riwayatnya menyebutkan Ja'far tidak turun tetapi terlempar jatuh dari kudanya karena begitu semangatnya, dan ia meneruskan perjuangan dengan berjalan kaki. Tangan kiri memegang panji dan tangan kanan terus menyerang musuh tanpa ampun. Ketika tangan kanannya putus terkena senjata lawan, ia mengempit panji dengan sisa tangan kanannya, dan tangan kirinya meraih pedang untuk meneruskan penyerangan musuh. Ketika tangan kirinya juga terputus karena pedang lawan, ia berdiri tegak mempertahankan panji agar tetap berkibar, sampai akhirnya senjata lawan bertubi-tubi menyerangnya hingga dia gugur sebagai syahid. Gugur dengan senyum tersungging karena gairah dan kerinduannya terpuaskan. Panji peperangan diambil alih Abdullah bin Rawahah untuk meneruskan pertempuran. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu tentang kondisi tubuh Ja'far bin Abu Thalib tersebut, beliau mengatakan bahwa Allah menganugerahinya 2 sayap di surga sebagai pengganti tangannya tersebut. Karena itu Ja'far juga digelari dengan At-Tayyar atau penerbang, atau Zul Janahain, orang yang memiliki 2 sayap.